Tujuan mendasar filsafat Stoik adalah untuk menemukan cara hidup dan menyediakan pertanyaan yang akan memungkinkan seseorang untuk hidup etis dan moral eksistensi, yang akhirnya mencapai titik kebahagiaan abadi dan tangguh. Stoik disebut juga sebagai eudaimonia atau status jiwa yang baik. Jadi untuk mencapai eudaimonia, seseorang harus mengikuti beberapa prinsip inti, yang diantaranya adalah mengembangkan karakter moral. Jadi Stoik percaya bahwa hidup berbuih adalah kunci untuk kebahagiaan dan pemenuhan. Dan mereka fokus pada menumbuhkan kualitas seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan disiplin diri. Kebajikan yang akan kita sentuh di bagian berikutnya adalah tentang hidup yang sejajar dengan alam. Jadi segala sesuatu di alam semesta diatur oleh berbagai alasan, dan semuanya adalah bagian dari sifat universal yang sama. Untuk mencapai eudaimonia, kita perlu belajar untuk menerima ini dan belajar untuk hidup harmonis dengannya dan dunia di sekitarnya. Artinya berdamai dengan segala kondisi, terutama menata batin, pikiran, dan membentuk cara pikir atau cara pandang. Kemudian menerima nasib, yang artinya adalah ada berbagai hal yang keluar dari kendali kita, dan segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi tanpa peduli keinginan kita untuk itu, sebenarnya menjadi pengaruh atas berbagai peristiwa atau hal yang terjadi kepada kita. Artinya peristiwa itu dapat dikontrol pun juga tidak bisa dikontrol. Artinya sesuatu yang ada di luar kita itu sebenarnya hanya bisa kita pengaruhi tetapi tidak bisa kita kendalikan. Yang kebanyakan orang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar kita, tetapi kita bisa mengontrol, bisa mengendalikan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Stoik atau kebanyakan ahli Stoik mengatakan bahwa kebahagiaan itu berada di dalam diri, bukan berada di luar diri kita. Zeno pernah mengatakan begini, tujuan hidup adalah hidup yang sepakat dengan alam. Artinya hidup itu sebenarnya adalah harmonisasi dari rangkaian perkembangan yang ada di alam semesta. Tinggal kita bisa menerima atau tidak rangkaian itu. Kita bisa menerima atau tidak segala macam perkembangan dan perubahan. Lantas, bagaimana sebenarnya kita menata diri kita untuk sampai pada kehidupan yang selaras atau harmoni dengan kehidupan atau dengan alam semesta? Tentu bagi Stoik itu ada 4 kebijakan. Ada 4 prinsip yang kemudian menjadi rule atau aturan yang wajib dimiliki, yang wajib ditaati untuk sampai pada kondisi yang damai, kehidupan yang damai. Pengembangan karakter moral menjadi dasar untuk sampai pada Stoik, untuk sampai pada eudaimonia. Jadi perilaku yang tidak etis dan tidak adil
dapat membahayakan diri kita sendiri atau orang lain. Yang semua itu ada pada bagaimana kita mengatur dan mengenali kecerdasan emosi kita, seperti memahami duka cita, rasa bersalah, penyesalan, malu, mau mengevaluasi diri, dan lain sebagainya. Untuk itu, 4 kebajikan atau 4 prinsip inti untuk sampai pada eudaimonia tadi itu adalah yang pertama, kebijaksanaan. Kebijaksanaan dianggap menjadi yang paling penting pada prinsip ini, di mana ini adalah kemampuan bagi kita untuk memahami dunia di sekitar kita dan tempat kita di dalamnya, serta menggunakan pemahaman-pemahaman yang kita miliki untuk membuat penilaian yang baik, serta mengambil keputusan tentang bagaimana kita harus bertindak. Jadi tidak serta-merta memutuskan atau tidak serta-merta menghakimi, menjustifikasi, dan menilai apa yang ada di luar kita. Jadi murni kepada kebijaksanaan pikiran kita atau proses perenungan. Komponen pertama dari kebijaksanaan adalah pemahaman dan penerimaan bahwa kebajikan atau kebaikan atau kesadaran berpikir adalah satu-satunya kebaikan. Segala sesuatu yang lain, entah itu moralitas, entah itu ilmu pengetahuan atau apapun, itu adalah bagian yang menopang untuk sampai kepada kebijakan atau kebajikan. Hal-hal yang tidak acuh misalnya adalah uang, kekuasaan, kesenangan, dan kekayaan. Ini adalah di luar dari kebijaksanaan. Ini adalah di luar dari olah pikir kita, yang artinya itu adalah bagian dari kebutuhan atau kepentingan pribadi saja, bukan sesuatu yang memberikan dampak atau efek yang baik kepada lingkungan. Kebijaksanaan itu meliputi kemampuan kita untuk menentukan apa yang berada dan tidak dalam kendali kita. Misalnya, kita tidak lebih mampu menghindari frustasi atau fokus perhatian kita kepada sesuatu yang menarik sehingga menjadikan kita lebih dominan dalam memandang sesuatu, atau semisal itu pekerjaan, maka kita akan melakukan secara efektif pekerjaan itu. Jadi kesemua itu adalah kesadaran yang harus kita kendalikan. Maka pertanyaan dari Marcus Aurelius, apakah ada orang yang takut akan perubahan? Atau apa yang dapat terjadi tanpa perubahan? Apa yang kemudian lebih menyenangkan atau lebih cocok untuk sifat universal? Dan dapatkah Anda mandi air panas kecuali kayu untuk api yang memasak air panas tadi mengalami perubahan? Apakah Anda tidak melihat bahwa untuk diri sendiri juga perlu perubahan yang sama dan sama-sama diperlukan untuk sifat yang universal? Artinya adalah untuk sampai kepada kebajikan, kita perlu mempertimbangkan bagaimana perubahan atau bagaimana ketetapan yang harus kita jalankan.
kita akan stuck pada kondisi tertentu atau kita akan melakukan perubahan-perubahan pada kondisi tertentu. Yang itulah kemudian membutuhkan yang namanya kesadaran diri untuk sampai pada konteks kebajikan itu. Sehingga bukan impact-nya yang terpenting, tetapi dampaknya yang terpenting. Kalau impact, maka hanya akan bersifat temporal. Sedangkan dampak itu bisa sangat lama, bisa sangat pendek, pun juga akan sedang, tidak lama dan tidak pendek. Artinya, bagaimana kita meraih kehidupan yang bahagia, bagaimana kita meraih kehidupan yang menenangkan jiwa, yang kita butuhkan adalah mengenali prinsip utama dalam perjalanan stoik, yakni kebajikan. Karena dengan rasa atau dengan kesadaran diri untuk sampai pada kebajikan itulah, maka kita dapat menerima bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun alam semesta ini berubah atau tidak, sehingga kita tetap bersama-sama dalam kehidupan yang harmoni.